Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Darmawan, NPM 20211055 dari Fakultas Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum dengan dosen pengampu Ibu Reka Ayu Hapsari. Di sini saya akan membahas tentang mengenal kode etik Polri, sidang pelanggaran yang dijalani oleh Ferdi Sambo. Ferdi Sambo SH SIKMH lahir pada 19 Februari 1973, adalah mantan perwira tinggi Polri. Ia terakhir kali menjabat sebagai Patiyanma Polri dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994. Jabatan sebelumnya adalah Dirtipidum Bareskrim Polri pada tahun 2019. Dipromosikan menjadi Kadif Propam Polri pada tahun 2020 dan dimutasi sebagai Patiyanma Polri pada tahun 2022. Apa yang dilakukan oleh Ferdi Sambo? Ferdi Sambo terlibat kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Ferdi Sambo adalah aktor utama pembunuhan Brigadir Yosua, termasuk menyusun rekayasa skenario untuk menutupi aksinya, memerintahkan dan menghilangkan barang bukti hingga menghalangi penyelidik. Pada hari Kamis, pada tanggal 25 bulan 8 pada tahun 2022 di gedung TNCC, mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo menjalani sidang kode etik yang dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri, Komjen Pol Ahmad Dopiri. Apa itu kode etik Polri? Kode etik profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenal hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri. Adapun ruang lingkup kode etik Polri terdiri dari 4 etika, yakni 1. Etika kepribadian, 2. Etika kenegaraan, 3. Etika kelembagaan, 4. Etika dalam hubungan dengan masyarakat. Dalam persidangan, Dopiri membacakan 7 kode etik yang dilanggar Sambo dalam perkara kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kode etik itu merujuk pada aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian RI dan Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. 7. Pelanggaran etik Sambo itu adalah sebagai berikut. 1. Pasal 13 ayat 1 PP 1/2003 Junto Pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol 7/2022 bunyi anggota kepolisian RI dapat diberhentikan tidak hormat dari dinas Polri karena melanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan dan atau kode etik Polri. Junto setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjaga, meningkatkan citra, solidaritas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan. 2. Pasal 2 ayat 1 PP 2. Pasal 13 ayat 1 PP 1/2003 Junto Pasal 8 huruf C Perpol 7/2022 bunyi anggota kepolisian RI dapat diberhentikan tidak hormat dan dari dinas Polri karena melanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan dan atau kode etik Polri. Junto setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib jujur, bertanggung jawab, disiplin, adil, peduli, tegas, dan humanis. 3. Pasal 13 ayat 1 PP 1/2003 Junto Pasal 8 huruf C angka 1 Perpol 7/2002
Bunyi, anggota kepolisian RI dapat diberhentikan tidak hormat dari dinas Polri karena melanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan dan atau kode etik Polri. Junto, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib taati dan menghormati norma hukum. 4. Pasal 13 ayat 1 PP 1/2003 Junto. Pasal 10 ayat 1 huruf F Perpol 7/2022 bunyi, anggota kepolisian RI dapat diberhentikan tidak hormat dari dinas Polri karena melanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan dan atau kode etik Polri. Junto, setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan dilarang melakukan pemufakatan pelanggaran KEP atau disiplin atau tindak pidana. 5. Pasal 13 ayat 1 PP 1/2003 Junto. Pasal 11 ayat 1 huruf A Perpol 7/2022 bunyi, anggota kepolisian RI dapat diberhentikan tidak hormat dari dinas Polri karena melanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan dan atau kode etik Polri. Junto, setiap pejabat Polri sebagai atasan dilarang berikan perintah yang bertanggung jawab dengan norma hukum, agama, dan kesusilaan. 6. Pasal 13 ayat 1 PP 1/2003 Junto. Pasal 11 ayat 1 huruf B Perpol 7/2022 bunyi, anggota kepolisian RI dapat diberhentikan tidak hormat dari dinas Polri karena melanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan dan atau kode etik Polri. Junto, setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang menggunakan wewenangnya secara tidak bertanggung jawab. 7. Pasal 13 ayat 1 PP 1/2003 Junto. Pasal 13 huruf M Perpol 7/2022 bunyi, anggota kepolisian RI dapat diberhentikan tidak hormat dari dinas Polri karena melanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan dan atau kode etik Polri. Junto, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan tindak kekerasan, berperilaku kasar, dan tidak patut. Demikian tadi kode etik yang dilanggar oleh Ferdy Sambo. Dalam hasil sidang tersebut juga menghasilkan 3 keputusan. Putusan sidang 1. Menyatakan tindakan Ferdy Sambo sebagai perbuatan tercela. 2. Penempatan khusus selama 21 hari. 3. Pemberhentian secara tidak hormat sebagai anggota Polri. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.